Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi di bab fungsi, yaitu pengertian dari fungsi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak materinya. Nah, kalau video sebelumnya saya sudah menyampaikan subbab mengenai relasi, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai subbab yang kedua, yaitu fungsi. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian dari fungsi. Nah, sebelum kita membicarakan apa itu pengertian fungsi, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu uraian berikut ini. Misalkan dari hasil wawancara terhadap 5 orang anak diperoleh data sebagai berikut. Nina lahir pada tanggal 26 Desember, Dini lahir pada tanggal 22 Januari, Dudi lahir pada tanggal 30 November, Erwin lahir pada tanggal 26 Desember, dan Anita lahir pada tanggal 10 Juli. Nah, jika kita buat diagram panah untuk data ini, maka diagram panahnya itu adalah sebagai berikut. Untuk himpunan A terdiri dari 5 orang anak, yaitu ada Nina, Dini, Dudi, Erwin, dan Anita. Sementara untuk himpunan B adalah tanggal kelahiran, yaitu 26 Desember, 22 Januari, 30 November, dan 10 Juli. Maka diagram panah dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Nina lahir pada tanggal 26 Desember, maka kita buat tanda panah dari Nina ke 26 Desember. Kemudian Dini lahir pada tanggal 22 Januari, maka dari Dini kita buat tanda panah menuju ke 22 Januari. Kemudian Dudi lahir pada tanggal 30 November, maka kita buat lagi tanda panah dari Dudi menuju ke 30 November. Berikutnya Erwin lahir pada tanggal 26 Desember, maka dari Erwin kita buat tanda panah menuju ke 26 Desember. Dan terakhir Anita lahir pada tanggal 10 Juli, maka kita buat tanda panah dari Anita menuju ke 10 Juli. Sehingga didapat diagram panah dari himpunan A ke himpunan B adalah seperti ini. Nah, berdasarkan relasi lahir pada tanggal yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B ini, maka terlihat ya bahwa setiap anak itu pasti mempunyai satu tanggal kelahiran. Tidak mungkin ada anak yang mempunyai lebih dari satu tanggal kelahiran. Atau dapat kita katakan bahwa setiap anak itu tepat mempunyai satu tanggal kelahiran. Nah, jadi setiap anggota dari himpunan A hanya mempunyai tepat satu kawan dengan anggota himpunan B. Nah, relasi yang demikian ini ya disebut dengan fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh pengertian dari fungsi adalah sebagai berikut. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B ialah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ingat ya, kata kuncinya di sini tepat satu. Oke, ini adalah pengertian dari fungsi. Nah, sekarang perhatikan diagram panah berikut ini. Nah, di sini ada 3 diagram panah, yaitu yang A, yang B, dan yang C.
Nah, pada gambar ini ya, setiap diagram panah itu menunjukkan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa anggota dari himpunan A itu terdiri dari A, B, C, dan D. Sementara anggota dari himpunan B itu terdiri dari 1, 2, dan 3. Nah, perhatikan diagram panah untuk gambar yang A ini. Nah, di sini terlihat ya bahwa A itu berpasangan dengan 1, kemudian A berpasangan dengan 2, kemudian B berpasangan dengan 2, kemudian C berpasangan dengan 3, dan D berpasangan dengan 3. Nah, perhatikan bahwa terdapat anggota himpunan A, yaitu A, berpasangan dengan 2 anggota di himpunan B, yaitu 1 dan 2. Sehingga diagram panah untuk gambar yang A ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Karena kalau fungsi itu kan dia harus tepat 1 ya. Ingat tadi kuncinya, himpunan A itu tepat 1 pasangan anggotanya di himpunan B. Nah, selanjutnya perhatikan diagram panah pada gambar B ini. Di sini ya terlihat bahwa A itu berpasangan dengan 1, kemudian B berpasangan dengan 2, kemudian C berpasangan dengan 2, dan D berpasangan dengan 3. Nah, perhatikan ya bahwa semua anggota di himpunan A ini dipasangkan dengan tepat 1 anggota di himpunan B. Nah, sehingga diagram panah untuk gambar yang B ini merupakan fungsi atau pemetaan. Terakhir, kalian perhatikan diagram panah untuk gambar yang C ini. Nah, di sini terlihat ya bahwa A itu berpasangan dengan 1, kemudian B berpasangan dengan 3, kemudian C berpasangan dengan 2, dan D di sini tidak berpasangan dengan anggota himpunan B. Nah, perhatikan ya di sini terdapat anggota himpunan A, yaitu D, yang tidak mempunyai pasangan di himpunan B. Sehingga diagram panah untuk gambar C ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Maka dapat kita simpulkan ya untuk ketiga diagram panah ini yang merupakan fungsi atau pemetaan itu adalah pada gambar B, sementara yang bukan merupakan fungsi atau pemetaan adalah gambar A dan gambar C. Nah, untuk lebih paham lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui himpunan P beranggotakan 0, 4, 8, 12, dan 16, dan himpunan Q beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jika relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah 4 kali dari, maka tentukan yang A, himpunan pasangan berurutannya, kemudian nyatakan relasi itu ke dalam diagram panah. Kemudian yang B, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q tadi diketahui adalah 4 kali dari. Maka untuk 0 anggota dari himpunan P, maka 0 itu adalah 4 kali dari 0, karena 0 dikali dengan 4 itu hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya untuk 4 anggota himpunan P, maka 4 adalah 4 kali dari 1, karena 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Berikutnya untuk 8 anggota himpunan P, maka 8 adalah 4 kali dari 2, karena 2 dikali dengan 4 hasilnya adalah 8. Selanjutnya untuk 12 anggota dari himpunan P, maka 12 adalah 4 kali dari 3,
karena 3 dikali dengan 4 hasilnya adalah 12. Terakhir, untuk 16 anggota dari himpunan P, maka 16 adalah 4 kali dari 4. Karena ya 4 dikali 4 itu hasilnya adalah 16. Sehingga untuk bagian yang A, kita nyatakan himpunan pasangan berurutannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk 0, 4 kali dari 0, maka bisa kita tuliskan di sini 0,0. Kemudian untuk 4 itu 4 kali dari 1, maka kita tuliskan di sini 4,1. Selanjutnya untuk 8 adalah 4 kali dari 2, maka bisa kita tuliskan 8,2. Kemudian untuk 12 adalah 4 kali dari 3, maka bisa kita tuliskan 12,3. Dan terakhir untuk 16 adalah 4 kali dari 4, maka 16 itu 4. Sehingga didapat himpunan pasangan berurutannya adalah 0,0, 4,1, 8,2, 12,3, dan 16,4. Ingat, untuk himpunan pasangan berurutannya, di awal dan di akhirnya harus kita tulis tanda kurung kurawal. Nah, selanjutnya masih pada pertanyaan yang A, maka akan kita nyatakan relasi ini ke dalam diagram panah. Nah, untuk anggota himpunan P itu terdiri dari 0, 4, 8, 12, dan 16. Sementara untuk himpunan Q terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita buat tanda panah dari 0 ke 0, kemudian dari 4 ke 1, kemudian dari 8 ke 2, kemudian dari 12 ke 3, dan dari 16 ke 4. Maka didapat diagram panah dari relasi himpunan P ke himpunan Q adalah seperti ini. Selanjutnya pertanyaan yang B. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan. Nah, berdasarkan jawaban kita di bagian A tadi ya, maka kita dapatkan bahwa diagram panahnya itu adalah seperti ini. Nah, perhatikan diagram panah ini. Nah, di sini terlihat ya bahwa setiap anggota dari himpunan P itu dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan Q. Sehingga relasi dari himpunan P yaitu 4 kali dari himpunan Q ini merupakan fungsi. Jadi relasi ini adalah fungsi. Nah, demikian ya jawaban untuk contoh soal yang pertama. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan setiap relasi yang dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan berikut ini. Kemudian tentukan apakah relasi tersebut merupakan fungsi atau bukan. Jelaskan. Nah, untuk yang A, himpunan pasangan berurutannya adalah 1,0, 2,1, 3,2, dan 4,3. Sementara untuk bagian B, himpunan pasangan berurutannya adalah A,1, B,1, B,2, dan C,3. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke bagian yang A ya, di mana diketahui himpunan pasangan berurutannya adalah 1,0, 2,1, 3,2, dan 4,3. Nah, berdasarkan himpunan pasangan berurutan ini, di mana setiap anggota pada urutan pertama berpasangan dengan tepat satu anggota pada urutan kedua, maka himpunan pasangan berurutan ini merupakan fungsi atau pemetaan.
Atau untuk lebih jelasnya bisa kita gambarkan himpunan pasangan berurutannya ini pada diagram panah berikut. Nah, kita misalkan ya, himpunan A-nya itu adalah angka yang terletak pada urutan pertama, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B itu adalah angka yang terletak pada urutan kedua, yaitu ada 0, 1, 2, dan 3. Sehingga diagram panahnya adalah untuk 1,0 maka 1 berpasangan dengan 0. Kemudian untuk 2,1 maka 2 berpasangan dengan 1. Kemudian untuk 3,2 maka 3 berpasangan dengan 2. Dan untuk 4,3 maka 4 berpasangan dengan 3. Nah, berdasarkan diagram panah ini, maka terlihat bahwa setiap anggota himpunan A itu berpasangan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Sehingga diagram panah ini merupakan fungsi atau pemetaan. Jadi kesimpulannya ya, untuk himpunan pasangan berurutan bagian A ini merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, berikutnya bagian yang B. Diketahui himpunan pasangan berurutannya adalah A,1, B,1, B,2, dan C,3. Nah, berdasarkan himpunan pasangan berurutan ini ya, terlihat bahwa terdapat anggota pada urutan pertama yang berpasangan dengan 2 anggota pada urutan yang kedua, yaitu ada B,1 dan B,2. Sehingga himpunan pasangan berurutan ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Atau untuk lebih jelasnya bisa kita gambarkan ya dalam diagram panah sebagai berikut. Nah, kita misalkan untuk himpunan A itu adalah himpunan yang terdiri dari angka-angka yang terletak pada urutan pertama, yaitu ada A, B, dan C. Kemudian untuk himpunan B itu terdiri dari angka pada urutan yang kedua, yaitu ada 1, 2, dan 3. Sehingga untuk A,1 maka A berpasangan dengan 1. Kemudian untuk B,1 maka B berpasangan dengan 1. Kemudian untuk B,2 maka B berpasangan dengan 2. Dan untuk C,3 maka C berpasangan dengan 3. Nah, berdasarkan diagram panah ini ya, terlihat bahwa terdapat anggota himpunan A yaitu B berpasangan dengan 2 anggota di himpunan B yaitu 1 dan 2. Sehingga diagram panah ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Jadi bisa kita simpulkan untuk himpunan pasangan berurutan pada bagian B ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, demikian tadi ya pembelajaran kita kali ini mengenai pengertian fungsi beserta dengan contoh-contoh soalnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.